Ini teman-teman ada dua tampilan ya. Secara otomatis atau secara defaultnya seperti ini nih. Ketika membuat pivot. Tapi kita bisa merubah menjadi model klasik seperti ini. Nah, kebanyakan orang lebih suka model klasik. Dulu membuat pivot seperti ini nih. Kalau ini lebih ringkas tampilannya. Nggak boros itulah. Nggak boros. Apa? Baris ya. Caranya merubahnya gimana dari default ke klasik? Klik kanan. Di sini ada pivotable option. Nah, displaynya ini kita rubah nih. Klik display, tab display ini. Ya. Kita rubah menjadi klasik ini. Nah, ini sudah berubah menjadi klasik teman-teman tampilannya. Kita juga bisa modifikasi kasih warna gitu ya. Ataupun kalau mau merubah silahkan di desainnya sini pilihannya, stylenya ya, sesuaikan dengan selera. Itu yang secara klasik ya. Kemudian yang kedua, oke, saya akan refresh pivotable ya, refresh ini dulu ya. Ini sudah saya geser, saya refresh, dia geser sendiri kan gitu ya. Kadang-kadang ketika kita membuat pivotable kok geser terus, karena memang secara default dia kecentang ininya nih, auto fit-nya. Auto fit ini kecentrang nih. Jadi teman-teman ketika melakukan refreshment atau update data gitu, nanti akan geser lagi nih. Karena itu kita matikan aja di sininya nih. Jadi kita nggak perlu lagi menggeser-geser lagi. Cukup sekali geser sesuai dengan keperluan kita seperti ini. Ya, kalau ketika melakukan refresh ya nggak berubah dia. Juga ini kita refresh. Ini coba kita refresh. Coba kita klik ke sini, lihat toggle option-nya. Preserve cell formatting on update. Ini ada nggak ya? Ini nggak ada ya. Maksudnya kalau kita sudah misalnya memformat seperti ini ya. Ini kalau kita refresh. Nah, ini berubah lagi karena kita di sininya kita nggak klik ini. Ya, format yang sudah kita lakukan gitu. Jadi formatnya hilang lagi karena sudah di refresh. Jadi klik sini aja teman-teman, refresh ini. Seperti yang ini ya. Kita sudah kasih warna misalkan itu ya. Kita klik sini, jadi kita ketika refresh itu nggak berubah. Warnanya nggak hilang gitu ya, karena sudah format warna yang kita berikan itu nggak hilang. Oke, yang keempat, change style ya. Ini maksudnya di sini stylenya ini ya. Ya. Ini sesuai selera aja kalau ini ya. Oke, kita lanjut yang kelima karena waktu sudah cukup terbatas ya. Sorry, saya percepat aja materinya. Ini ada total teman-teman ya. Di sini nggak ada subtotal nih. Saya akan hilangkan totalnya gimana caranya? Klik kanan subtotal saya hilangkan. Ya. Kalau mau menampilkan ya klik lagi subtotalnya. Sorry di sini ya, subtotal saya tampilkan di sini. Nih. Hilangkan, klik di tahunnya, subtotal tahun hilang. Ya. Yang keenam,
Nomor format dalam rupiah ya. Ini kalau nggak salah di selnya, kalau nggak salah ya, di klik nomor format sel ya. Ini ada rupiah di sini ya. Di sini nggak ada. Dipilih rupiah aja gitu ya, teman-teman. Itu ya. Ini untuk format ya. Kemudian 7. Oh iya, ini sekarang kita move field-nya. Move field. Ini default ya. Secara default si pivot table itu akan menggrouping, kemudian dia akan mensort sesuai dengan urutan abjad ya. A, B, C gitu ya. Nah, ini kebetulan B, B. Nah, kadang-kadang dalam membuat laporan kita memerlukan, oh ini paling atas dong gitu ya. Cara merubahnya, misalnya kita ingin merubah cabai di urutan paling atas, karena enggak cabai itu secara abjad itu ada di bawah B gitu ya. Kita bisa merubahnya menjadi paling atas. Ya, klik sini, klik di cabai. Kemudian kita move to beginning ya, atau ke up satu-satu gitu ya. Atau langsung beginning. Kalau beginning langsung paling atas dia. Jadi yang bisa di move itu di row bisa, kolom pun bisa ya, teman-teman. Kalau kebetulan di kolom, klik aja di kolomnya sini, terus move gitu ya. Kebetulan ini kosong sih ya. Bisa di move, teman-teman. Kemudian 8 ya. Grouping ya, teman-teman. Nah, kalau kita perhatikan di grouping ini, teman-teman, ini nggak ada bulan, tahun. Tahun nggak ada ya. Hanya ada tanggal aja gitu. Di data-data sebelumnya ini ada nggak ya? Kita lihat. Ini ada nih bulan, tahun gitu ya. Kalau yang ke tadi berapa ya? Ini ya. 8 ini, di 8 ini nggak ada, hanya tanggal aja. Sebetulnya secara pivot table itu bisa melakukan, memisahkan, mengelompokkan dalam bulan, tahun gitu ya. Tanpa membuat satu tabel khusus untuk bulannya gitu ya. Langsung menggunakan ini. Yang dilakukan adalah apa? Kita menggrouping. Saya buat aja langsung di sini, saya insert. Saya akan dari tadi pakai existing dulu, sekarang pakai new worksheet ya. Saya punya data tanggal ya. Langsung lakukan grouping nih, teman-teman. Quarter. Kita lihat contohnya ya, apa sih? Penjualan ya, penjualan. Masuk ke sini. Quarternya kita bisa pindah ke sini. Saya nggak mau quarter tapi bulan, bisa nggak? Bisa. Grouping ini saya rubah ya, jadi month. Tampilan kurang enak ya, karena terlalu panjang ya. Ini. Oke, saya pindahkan aja tanggalnya nih. Tanggal akan berubah jadi month. Jadi tanggal bisa kita melakukan grouping ya, walaupun kita nggak memiliki field khusus bulan dan tahun, hanya tanggal aja, tapi kita bisa melakukan ini. Dan tentu saja ini grouping ini secara default dilakukan oleh versi tertentu di dalam Excel. Kalau versi 2013, kalau nggak salah ya, dia harus manual gitu. Kalau saya kan tinggal klik udah ke grouping sendiri. Ya. Sini. Grouping sendiri seperti ini ya. Kalau versi lama kayaknya enggak ya. Anda harus munculnya tanggal, misalnya versi tahun 2013, munculnya tanggal, tinggal klik aja tanggalnya, kemudian kita grup gitu ya. Atau saya hilangkan seperti ini ya. Manualnya seperti ini. Bisa nggak? Di ungroup ya.
Nah, munculnya tanggal seperti ini kalau manual nih, teman-teman. Kalau munculnya seperti ini, kita klik aja ke kanan grup. Kita pilih sesuai kebutuhan, misalnya bulan dan tahun ya. Soal tampilan disesuaikan selera aja nanti seperti ini. Bisa, atau kalau terlalu panjang kita pindah aja. Tahunnya dijadikan kolom, bulannya jadi row gitu. Lebih enak seperti ini, ingat ya. Tinggal dirapihkan aja. Kemudian yang ke-9 nih teman-teman ya. Secara default ya Excel akan menampilkan detailnya, bisa double klik gitu ya. Kalau kita perlu kebutuhan mengenai misalkan ya jahe ada 190 juta gitu ya. Detail recordnya mana? Kita double klik. Nanti muncul sebelah kiri ya sheet baru nih untuk penjualan jahe aja. Ya, secara detail ya. Dari tahun pertama ya. Kemudian kalau kita perhatikan ya, ini jadi setiap angka yang ada di sini itu bisa di double klik dan keluar muncul detailnya teman-teman. Tapi kalau yang ini saya double klik jahe ini nggak muncul. Kadang-kadang ada kebutuhan jangan ditampilin dong gitu loh. Ada kebutuhan seperti itu ya. Takut di double klik detailnya kelihatan gitu. Ada sifatnya detailnya rahasia gitu ya. Sebetulnya bisa kita lakukan di apa sih enggak kita tampilkan ada optionnya juga di sini. Double option, data gitu ya. Enable-nya kita hilangkan ini. Show detailnya. Ketika di double klik sama orang nggak muncul kenapa gitu. Ya kecuali orangnya tahu ya. Ada settingan di sini di double option-nya. Oke, selanjutnya yang ke-10. Oke, 10 teman-teman ini agak terkait dengan apa sih pengelompokan waktu juga ya. Sengaja saya tampilkan datanya tahun 2016, tapi bulannya hanya sampai bulan April aja nih teman-teman. Ya. Tapi di sini secara otomatis bisa dimunculkan oleh si pivot table-nya. Coba kita buat sini ya. Insert pivot table. Saya buat di existing sebelah sini. Sebelah kanan nih ya, biar kelihatan deh ya. Oke. Saya masukkan tanggal sama penjualannya. Ya. Tapi kadang-kadang ada kebutuhan bos bilang tampilkan dong walaupun belum ada penjualannya, bulannya ditampilkan juga supaya kelihatan perbedaannya gitu kan. Bisa aja seperti itu dan pivot bisa melakukan hal itu teman-teman. Klik kanan sini, caranya gimana ya? Di sini kan ada segitiga, di sini kan ada segitiga nih tanggal ya. Klik sini, field setting ya teman-teman. Ya, di sini ada layout ya. Ini show item with no data. Walaupun nggak ada datanya kita tampilkan gitu ya. Nah ini ada tampilan tanggalnya tapi ini bisa kita filter aja teman-teman. Nggak usah kita tampilkan gitu ya. Ini tampilannya seperti ini. Kemudian ini ada filternya kelihatan dong. Ini kan nggak ada ya. Bisa nggak di hide gitu? Bisa aja. Option di display-nya, display field caption with filter drop down-nya kita hilangkan nih. Jadi ini muncul walaupun tidak ada datanya. Ya. Di sini nggak ada sumber datanya tidak ada, tapi kita bisa apa sih manipulasi gitu ya. Tadi disebutkan di penjelasan di video tadi bisa melakukan manipulasi. Ini contoh manipulasi seperti ini teman-teman. Oke, teman-teman sudah 10 sheet yang kita bahas ya. Saya mau mungkin stop dulu ya. Nanti di stop recordingnya ya.